Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan matan daripada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan sekarang kita masih dalam berada tentang adab qadhil hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa la yabulu fi makanin rakidin wa qalilin jarin. Di antara adab-adab ketika kita buang hajat adalah jangan sampai kita itu buang hajat atau kita buang air kecil di genangan air. Apalagi jika seandainya buang hajatnya tersebut berupa buang air besar. Genangan tersebut yang dilarang itu ketika genangannya tidak dalam. Wala fi juhrin. Dan juga dilarang buat kita buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, di lubang. Wala fi mahabbin rih. Dan juga dilarang buat kita buang hajat ketika angin lagi mengarah ke kita. Jadi misalkan ya, ente mau buang hajat di tanah lapang. Qadarullah ente nggak ada tempat buat di tempat yang khusus buat buang hajat, di kamar mandi misalkan, toilet ente nggak dapat. Kemudian ente terpaksa buat buang hajat di tanah lapang misalkan. Nah, ketika angin lagi ngarah ke ente, lagi berhembus ke ente, di saat itu ente dilarang karena apa? Nanti cipratan najisnya akan kena ke ente. Kemudian juga di antara larangan ketika buang hajat adalah dikatakan di Busyarul Karim, di sini di syarahnya, dilarang dimakruhkan ketika kita buang hajat di sungai ketika malam hari. Kita malam hari nih berada di sungai misalkan atau dekat-dekat sungai. Meskipun kita nggak nyemplung ke dalam sungai, di saat itu dimakruhkan buat kita untuk buang hajat ketika malam hari ya. Ketika malam hari dimakruhkan buat kita buang hajat di sungai. Nggak harus sungai kata para ulama. Oke, di tempat air yang terbuka, baik di itu sungai atau misalkan di itu laut atau danau, apapun itu yang terbuka, maka hukumnya dilarang buat kita buang hajat di malam hari ketika itu. Lagi, ente berenang di situ. Ente berenang nih di tempat-tempat air yang terbuka di malam hari, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Entah ente berenang atau mandi di sungai malam-malam makruh. Ente berenang atau mandi di danau malam-malam makruh. Ente berenang atau mandi di lautan malam hari juga makruh. Begitu juga di kolam renang. Ketika kolam renangnya terbuka, tidak ada atapnya misalkan, atau tidak ada penutupnya begitu, maka di kali itu juga bisa makruh. Alasannya kenapa? Qila innahu ma'wal jin. Karena dikatakan bahwasanya ketika malam hari itu jadi tempatnya jin. Jin itu suka ngumpul di tempat-tempat air yang terbuka ketika malam hari. Dikhawatirkan ketika dia buang hajat di situ, jinnya terganggu. Jadi ntar ente malah diganggu sama jin. Bukan kita takut maksudnya, bukan kita diajarin takut, tapi diajarin adab. Jangan sampai kita itu nih tahu rumahnya jin, tongkrongannya jin, kita ganggu. Jangan. Dan kita mesti jaga adab sama siapapun makhluk hidup kan. Nggak harus sama manusia juga. Nggak cuma manusia doang. Hatta sama jin juga kita harus jaga adab dan juga jangan zalimin mereka. Dan juga sama tuh tadi kita katakan bahwasanya dilarang buat kita buang hajat di tempat yang itu berlobang. Alasannya pertama itu ada larangan di hadisnya. Yang kedua juga dikatakan bahwasanya itu juga tempatnya jin. Jadi jin di antara tempat tinggalnya apa? Tempat-tempat yang berlobang. Tempat-tempat yang berlobang. Tanah-tanah yang berlobang. Dan juga dilarang karena apa? Di situ tempat-tempat yang berlobang tadi itu dia biasanya tempat tinggalnya hewan-hewan. Sama kita juga dilarang. Itu makruh hukumnya. Tapi ketika ente tahu yakin di situ ada hewan, bukan makruh, jadi haram. Dia yakin misalkan di lubang tersebut ada hewan yang tinggal. Ente yakin ente pernah lihat. Ente buang hajat di situ bukan makruh lagi tapi haram. Nggak harus yakin mah. Hatta ente pakai dzan, dugaan kuat di situ ada hewan yang tinggal ente pernah lihat, dugaan kuat nih meskipun nggak sampai yakin jadi haram. Ini kita lagi ngomongin tempat-tempat yang bukan dikhususkan buat buang hajat. Tempat-tempat terbuka. Misalkan ente ada hewan di kamar mandi, itu kan tempatnya khusus buat buang hajat. Nah, itu nggak dilarang di situ. Karena emang tempat kita udah. Wala fi tariqin. Dan juga dilarang buat kita buang hajat di jalanan. Jalanan yang dilalui sama manusia. Qila yahrumut taghawwud. Sebagian Syafi'iyah mengatakan ketika ente buang hajat berupa taghawwud atau buang hajat ya buang air besar di jalanan hukumnya sampai haram. Bukan sekedar makruh, tapi sampai haram. Tapi larangan tersebut tidak berlaku ketika jalanannya tidak digunakan sama orang. Jadi ketika misalnya ente buang hajat nih di jalanan tidak dilalui sama manusia.
entah di jalan buntu atau misalkan jalanan yang udah nggak pakai lagi, ente buang hajat di situ, hukumnya nggak apa-apa, nggak terlarang. Wala tahta syajaratin musmiratin, dan juga dilarang buat kita buang hajat di bawah pohon yang berbuah, baik dia sedang berbuah ataupun sedang tidak berbuah. Al-muhim pohon tersebut jenis pohon yang mengeluarkan buah, hukumnya dilarang buat kita buang hajat di situ, meskipun sedang tidak berbuah. Tapi dikatakan sama para fuqaha, alasan kita dilarang untuk buang hajat di bawah pohon yang berbuah adalah apa? Alasannya karena apa? Takutnya nanti dari kotoran tersebut, najis tersebut menyerap ke daripada pohon, sehingga kena ke buahnya. Nah, larangan tersebut, kemakruhan tersebut tuh bisa hilang, bisa terangkat. Kapan itu? Ketika misalkan ente dugaan kuat, ketika ente buang hajat di situ, nggak lama kemudian akan ada air yang akan menghilanginya. Maka dikali itu jadi nggak apa-apa. Jadi ente misalkan mau buang hajat di bawah pohon yang berbuah, ada dugaan kuat, bahkan sampai yakin, dikit lagi bakal turun hujan, sehingga akan menghilangkan najis kotoran buang hajat kita. Dikala itu jadi nggak apa-apa. Tapi ketika ada dugaan kuat, atau bahkan ente sampai yakin nggak turun hujan dengan cepat yang bisa menghilangkan najis ente, maka dikala itu dilarang. Kemudian wala yatakallam illa li daruratin, dan juga dilarang buat kita ketika lagi buang hajat sambil berbicara, baik berbicaranya hal-hal yang mubah, apalagi hal-hal yang makruh atau lagi yang haram, maka dilarang di saat itu untuk berbicara ketika buang hajat. Hatta meskipun lagi sedang tidak keluar hajatnya tersebut. Jadi ketika misalkan lagi nunggu keluarnya kotoran, tetap buat kita dilarang untuk berbicara. Jadi larangan ini bukan ketika pas keluar aja, enggak, tapi ketika lagi nunggunya pun juga dilarang. Nah, permasalahan misalkan seseorang dia masuk kamar mandi nih. Masuk kamar mandi, dia tujuannya bukan untuk buang hajat. Tujuannya misalkan ingin ngambil barang. Ingin ngambil misalkan odol atau ngambil sikat gigi. Dia tujuannya bukan buang hajat. Pertanyaannya, boleh nggak dia ketika dia masuk ke kamar mandi sambil berbicara? Maka jawabannya tetap dilarang juga. Hatta meskipun dia masuk kamar mandi, tujuannya bukan untuk buang hajat, maka dikala itu pun juga dilarang buat dia untuk berbicara. Illa li daruratin, kecuali ente boleh berbicara ketika di kamar mandi. Kapan itu? Ketika ada sebuah darurah, sebuah hajat atau sebuah hal-hal yang berbahaya, maka boleh buat ente untuk berbicara, bahkan bisa jadi wajib. Ente ngomong nih di kamar mandi, hukumnya bisa jadi wajib. Kapan itu? Ketika misalkan ente nggak ngomong, orang akan terkena bahaya. Contoh misalkan ente naruh nih di depan kamar mandi itu baygon. Baygonnya ente tuang di gelas. Kemudian tiba-tiba ada sahib ente lihat depan kamar mandi itu ada meja misalkan, dia lihat, wah ini apaan nih, warnanya cakep deh. Dia mau minum. Ente tahu udah suara sahib ente mau minum gitu kan. Dia wajib ngomong. Jangan ente alasan, wah kan nggak boleh ngomong lagi kamar mandi kan. Jadi ente biarin dia minum sampai akhirnya dia mati, dia mut. Nah begitu dia berdosa. Berdosa. Jadi ketika ente ada sebuah hal yang darurat atau hal yang berbahaya, wajib buat ente ngomong. Hatta meskipun lagi di kamar mandi. Wala yastanji bil ma fi mawdi'i wa an yastabri'a minal baul. Dan juga jangan sampai ketika kita lagi buang hajat menggunakan air di tempat buang hajat tersebut. Maksudnya bagaimana ketika seseorang lagi buang hajat nih? Jadi jangan sampai menggunakan air tersebut sehingga airnya kembali nyiprat kepada dia dengan najis. Jadi ketika dia menggunakan air, dia harus pastikan air tersebut ketika terjatuh nggak tercampur najis sehingga tidak mengenai badannya dia. Kemudian juga dikatakan di syarah nih, ketika orang diistinja menggunakan hajar, baik hajar yang berupa tisu atau misalkan kain atau misalkan batu, disunahkan buat dia segera menggunakan hajar tersebut. Karena kenapa? Kalau misalkan dilambat, di itu tunda-tunda akan menyebabkan nanti kering kotorannya. Maka dikala itu disunahkan buat dia segera menggunakan hajar tersebut. Wa istabri'a minal baul, dan juga dianjurkan ketika orang lagi buang hajat, dia itu memastikan kotorannya sudah benar-benar keluar. Nah, istibra ini dia caranya bisa bermacam-macam. Memastikan hajat udah keluar, yang pertama caranya tanahnuh yakni berdaham. Jadi ente misalkan lagi habis buang hajat, ente atau memastikan agar apa? Benar-benar keluar. Nah, itu caranya yang pertama. Atau dijelaskan juga di sini caranya dengan apa? Memijat. Wanat fi dzakarin bi lutfin. Memijat dengan cara, ente tahu sendiri, harus praktekin deh. Al-muhim ente memastikan dengan cara memijat agar betul-betul hajat atau najis tersebut sudah keluar. Paham ya?
Nah, kalau di bahasa ini di sini dikatakan apa? Wa an yumirra al-ibham musabbabah min asli dzakar ila ra'sih yakhruja ma baqiya minal baul. Begitu. Jadi pakai menggunakan sababa dan juga ibham kemudian diurut begitu deh. Jadi menggunakan telunjuk nih dan juga apa namanya nih? Jempol diurut begitu dari bagian belakang ke depan sehingga benar-benar seni itu keluar. Wa yaqulu 'inda dukhulihi bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan dianjurkan ketika orang masuk kamar mandi, dianjurkan baca doa ini ketika masuk tempat yang khusus buat buang hajat. Nanti baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti baca doa ini hatta meskipun ente masuk nggak ingin buang hajat. Ente masuk kamar mandi tujuannya ngambil odol, ngambil gayung misalkan, ente keluar lagi nggak buang hajat tuh. Nanti tetap dianjurkan buat baca doa tersebut. Dan nggak dianjurkan ketika ente masuk kamar mandi, ente bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika. Ente tambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dianjurkan. Kalau lagi makan, Bismillahirrahmanirrahim, boleh begitu. Nanti mau ngapain, Bismillahirrahmanirrahim juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal lah yang kita tidak dianjurkan untuk nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma sudah baca Bismillah. Kapan tuh? Pertama, ketika ente masuk kamar mandi, ente nggak dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nyebutin Ar-Rahmanirrahim, ente nggak dianjurkan. Yang kedua kapan? Tapi yang kedua bukan pendapat mu'tamad, pendapat sebagian Syafi'iyah aja. Kapan tuh? Ketika ente mau nyembelih. Kata sebagian Syafi'iyah, ini bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i, bukan pendapat mu'tamad. Kata sebagian Syafi'iyah mengatakan apa? Ente ketika lagi mau nyembelih jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Kurang cocok. Ar-Rahmanir-Rahim itu kan maknanya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kurang cocok kita baca begitu ketika lagi mau nyembelih. Kata sebagian Syafi'iyah. Tapi kalau pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i mengatakan afdhalnya justru kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kok begitu? Karena Ar-Rahmanir-Rahim itu kan bentuk kasih sayang Allah. Di antara bentuk kasih sayang Allah ada apa? Kita mengerjakan dzabh, mengerjakan yang namanya nyembelih. Jadi nggak apa-apa kita baca. Justru kasih sayang Allah terletak ketika kita lagi bertaqarrub, ketika kita lagi nyembelih. Wa 'inda khurujihi ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adza wa 'afani. Dan ketika ente keluar ente baca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adza wa 'afani. Atau ente bisa baca ghufranak ente ulang sampai 2 atau 3 kali. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Dibaca tambahan Rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa abqa fiyya quwwatah wa dafa'a 'anni adah. Ini para ulama menjelaskan kenapa kita dianjurkan ketika keluar kamar mandi ngomongin ghufranak. Karena ketika kita di kamar mandi, kita jadi nggak ingat Allah. Ketika kita di kamar mandi nih, kita nggak ngucapin zikir. Sehingga kita ketika keluar bilangnya ghufranak, minta ampun sama Allah. Wala yastaqbil al-qiblah wala yastadbiruha. Dan ketika seseorang lagi buang hajat dan buang hajatnya itu di luar, di tempat yang bukan kamar mandi, yang bukan tempat khusus buat buang hajat, dia haram hukumnya untuk menghadap atau ngebelakangi kiblat. Haram hukumnya. Nanti buang hajat misalkan di pinggir sungai, nanti buang hajat misalkan di tanah lapang, di padang pasir, haram buat ente ngadep kiblat atau ngebelakangi kiblat. Kalau misalkan ente di tempat yang khusus buat buang hajat, maka hukumnya boleh. Tapi khilaful afdal. Ada 2 istilah tuh. Khilaful aula sama khilaful afdal dalam mazhab Syafi'i. Kalau khilaful aula dia termasuk hal yang dilarang, tapi di bawahnya makruh. Khilaful aula. Tapi kalau khilaful afdal dia bukan hal yang dilarang, dia hal yang diperbolehkan tapi kurang cakep begitu. Nah, kalau di dalam tempat yang khusus buat ente buang hajat kayak kamar mandi, ente hukumnya boleh buat ngadep kiblat. Boleh buat ngebelakangi kiblat, cuman khilaful afdal, kurang cakep begitu. Kata para fuqaha yang dijelasin di Bushrul Kalim, paling minimal ketika misalkan ente ngadep kiblat, ya agak perinci juga nggak apa-apa ya. Ketika ente misalkan dalam kamar mandi ini ente buang hajat dan ente ngadep kiblat misalkan, paling minimal badan ente ngadep kiblat memang, tapi jangan sampai zakar ente ngadep kiblat. Paham nggak? Ambil jelasin begitu. Nih ente baca deh. Walau istaqbalaha wa hawwala dzakarahu anha wa bala jaza. Jadi diakalin begitu. Paling minimal ente jangan seluruh badan begitu. Zakarnya dibelokin ke arah yang bukan kiblat. Subhanallah, para fuqaha begitu, insyaallah. In lam yakun bainahu wa bainaha satir. Atau kalau misalkan nggak ada, tadi kita jelaskan nggak ada penghalangnya. Au ba'da anhu aktsar min 3 adru' au kana satir aqall min thulutsai dhira' illa fil mawadi' al-mu'addah lidzalik. Jadi paling ente dikatakan nggak kena haram ketika ente buang hajat ngadep kiblat, kapan? Ketika ente ada penutupnya.
Kita jelasin kemarin juga tuh. Paling minimal penutupnya 2,3 hasta. Kalau kurang dari itu makanya dia berdosa. Wa min adabihi alla yastaqbil asy-syamsa wal qamar. Dan juga di antara adab ente buang hajat tidak menghadap matahari dan juga bulan. Hatta meskipun lagi nggak kelihatan itu bulan, lagi nggak kelihatan matahari, tetap dilarang. Tetap dilarang. Tapi kata Imam Az-Ziyadi, beliau mengatakan apa? Larangan tersebut ketika lagi terbit. Ketika lagi muncul matahari, ente dilarang baru hadap matahari. Ketika lagi muncul lagi muncul bulan, ente baru dilarang. Baik. Di tanah lapang, iya, nah, tanah lapang. Tapi kata Imam Nawawi enggak, itu enggak makruh begitu. Ini musannif di sini mengikuti sebagian Syafi'i yang aneh. Jadi Imam Nawawi mengatakan enggak. Jadi ada khilaf di antara Syafi'iyah. Wala yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Dan juga seseorang ketika lagi buang hajat, jangan sampai mengangkat bajunya illa syai'an fa syai'an. Jangan sampai orang lagi buang hajat, dia itu ngangkat bajunya dengan sekaligus. Kecuali dia ngangkatnya pelan-pelan, dikit-dikit. Jadi ini mau buang hajat nih, pakai baju atau pakai jubah, pakai sarung. Jangan nanti ngangkat langsung der gitu. Langsung zek, tapi dikit-dikit ngangkatnya. Tujuannya apa kata para fuqaha dijelasin syara? Tujuannya agar jangan sampai aurat ente jadi kebuka. Jadi untuk mengantisipasi aurat ente terbuka, karena ente langsung begitu, maka ente pelan-pelan ngangkatnya. Pelan-pelan ngangkat pakaiannya. Fa in khasyiya tanajjusahu kasyafahu biqadril hajah. Jadi ente lagi buang hajat, ente buka sampai ke atas paha. Hukumnya diperbolehkan. Kapan? Ketika ente ngeri, ente takut, khawatir baju ente akan terkena najis. Maka ketika itu ente buka sampai paha ente kelihatan nggak apa-apa. Tapi biqadril hajah, ketika misalkan hajatnya cuma sampai paha doang, maka ente jangan sampai buka sampai ke atas sini. Walayabul fi makanin sulbin. Dan juga dilarang ketika ente buang hajat di tempat yang dia itu bawahnya keras. Misalkan ente buang hajat, bawahnya itu misalkan batu. Kenapa alasannya? Ente bakal kena cipratannya. Makanya dianjurkan ketika misalkan ente mau buang hajat, di situ batu bebatuan, ente dianjurkan buat ngambil tanah atau pasir. Taruh di situ agar apa? Ketika dia jatuh kotoran tersebut ngejiprat ke ente. Subhanallah, begitu. Wah, ajib ya. Wala yanzur ila sama, wala ila farjih, wala ila ma yakhruj minhu. Dan ketika lagi buang hajat, jangan ente ngadep ke langit. Karena kenapa? Kalau ngadep ke langit, ntar akhirnya hajatnya kemana-mana ente nggak tahu. Ternyata kena kaki ente nggak tahu. Wala ila farjih, dan juga jangan melihat kepada kemaluannya. Kalau ente misalkan nggak butuh banget untuk melihat kepada farj, maka ente nggak perlu melihat. Wala ila ma yakhruj minhu, dan jangan ente melihat kepada kotoran yang keluar. Lagi buang hajat nih, kotorannya keluar, yang ente pantengin. Kalau ente nggak ada hajat, jangan ente liatin di situ. Karena apa? Itu hal yang kurang pantas. Jadi gini, ente kan ketika melihat sesuatu itu, misalkan begini, ketika sholat anda ngadep ke sini nih. Bukan berarti ketika ngadep ke sini, anda nggak tahu ente lagi ngapain di samping. Kan bisa kelihatan kan? Jadi misalkan ente hajat goreng ke sini nih, ente ngadepnya ke sono, bakal kelihatan juga. Jadi maksudnya fuqaha itu jangan sampai menyengajakan diri melihat langsung kepada hajat yang keluar. Paham nggak? Wala ya'bas biyadih. Dan juga ketika orang lagi buang hajat, jangan dia tangannya iseng ngapa-ngapain. Jangan dia melakukan hal-hal yang dengan tangannya itu jadi nggak ada manfaatnya begitu. Wa an yusbil thawbahu 'inda faraghihi syai'an fa syai'an. Ketika ente turunin itu baju habis buang hajat, turuninnya dikit-dikit pelan-pelan. Karena apa? Alasannya ketika ente turunin dikit-dikit ente bakal tahu sambil melihat tuh, ini ada yang kena nih, ada yang kena nih, ada yang kena nih, gitu. Paham? Kalau ente turunin langsung der begitu kan nggak kelihatan. Tapi ente turun pelan-pelan sambil melihat, memperhatikan apakah ada yang terkena najis sebagian badan ente. Wa yahrumul baul fil masjid. Haram buat orang buang hajat di masjid. Nah, dalam masjid ya, bukan di kamar mandi masjid. Orang buang hajat dalam masjid, tempat sholat, hukumnya haram. Tapi kalau misalkan orang dia melakukan fasdu atau melakukan misalkan bekam dalam masjid, boleh nggak? Tentu suatu hal yang menjijikan juga, dia bisa mengotori masjid. Maka hukumnya apa? Diperbolehkan. Bi khilafi nahwil fasdi li'annahu akhaf wa lidza ufiya an nahwid dam. Diboleh nanti misalkan melakukan fasdu di masjid atau misalkan bekam dalam masjid, boleh. Selama apa? Ente tidak mengotori masjid dengan darah. Kalau ente misalkan nggak sengaja darahnya tumpah, tinggal ente bersihin aja, maka itu nggak apa-apa hukumnya. Nah, wa yahrumul bawu fil masjid walau fi ina. Jadi ente haram buat buang air kecil di masjid, dalam masjid, hatta meskipun ente taruh botol. Hatta meskipun ente kencingin dalam botol, ente lakukan di masjid tetap haram. Meskipun ente mengatakan, kan nggak apa-apa, kan nggak terkena, masukin di botol, bukan di karpet masjid misalkan. Sama haram juga. Nah, boleh yang ngaco.
wala 'alal qabr, dan juga haram ente buang hajat atau ente kencing atau buang air besar di atas kuburan, baik kuburan orang muslim yang saleh atau muslim yang enggak saleh. Hatta meskipun orang kafir zimmi, ente kencing di atas kuburannya dia hukumnya haram. Haram hukumnya. Nggak harus zimmi juga, hatta dia itu kafir yang muahad, muhim bukan yang harbi. Nah, kuburan yang nggak boleh dikencingin disebutnya qabr muhtaram. Kuburan nih dalam fikih, kuburan yang itu nggak boleh dikencingin disebutnya qabr muhtaram, kuburan yang terhormat. Dia bukan muslim doang, kubur hatta kafir yang bukan harbi nggak boleh dikencingin, disebutnya qabr muhtaram. Wa yukrahu indal qabr wa qa'iman illa li'udhrin. Dan hatta ente itu buang hajatnya atau kencingnya itu bukan pas di atas kuburan, dekat sisi-sisi kuburan juga sama dimakruhkan, dilarang. Misalkan ente kuburannya di situ tuh, ente kencingnya di sini nih, tetap dilarang. Meskipun bukan pas di atas kuburan, hukumnya terlarang juga. Dekat-dekat nggak boleh. Apalagi watashaddu 'inda qabrin salihin, dan lebih terlarang lagi ketika misalkan dekat kuburan orang saleh. Dan juga dimakruhkan buat ente kencing berdiri. Makruh hukumnya ente kencing berdiri, apalagi buang air besar berdiri, lebih makruh lagi. Tapi bukankah ada riwayat mengatakan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu beliau pernah kencing berdiri? Maka jawabannya apa? Itu Nabi SAW melakukan hal demikian, itu bukan menunjukkan boleh. Lah, itu untuk menunjukkan apa? Min babil darurah. Tapi fil ghalib, Nabi nggak pernah kencing sambil berdiri. Nggak pernah. Maka dikatakan makruh sama para fuqaha. Karena kenapa? Seringnya Nabi SAW ketika nggak ada darurat, nggak ada hajat yang mendesak banget, beliau selalu duduk. Kecuali ada uzur, maka diperbolehkan buat kencing sambil berdiri. Wa fi mutahaddatsin nas. Dan juga ente dilarang hukumnya makruh ente buang hajat atau kencing di tempat perkumpulan manusia. Di warkop ente kencingin, warkop orang misalkan, tempat nongkrongnya orang yang dikencingin hukum makruh, nggak boleh. Dimakruhkan kenapa? Karena ngajak ribut. Iyalah, itu kencing di tongkrongan orang, di tempat orang ngumpul, meskipun dia lagi nggak ada, itu namanya ngundang keributan, ajak tempur begitu, makanya makruh. Kecuali tempat-tempat maksiat, maka itu nggak makruh. Nih dikatakan in kana izdima'uhum ala ma'asiyatin ka ghibatin atau yang lainnya fala karaha. Kalau dikencingin perkumpulan manusia, yang mana perkumpulan tersebut dilakukan buat maksiat, maka fala karaha, itu nggak dilarang. Fa idza 'atasa hamidallah biqalbi. Kalau ente lagi buang hajat, kemudian ente bersin, maka ente jangan ngucapin dengan lisan. Ente bilang alhamdulillah dalam hati aja. Orang kalau dia zikir dengan hati aja dia dianggap zikir. Karena ada orang mengatakan zikir itu harus dengan lisan. Enggak harus. Hatta dengan hati pun dikatakan zikir. Meskipun yang paling afdol zikir dengan hati dan juga dengan lisan, dua-duanya. Tapi ketika orang mencukupkan dengan hati, dikatakan zikir. Dan juga nih pada faedah lain, hukumnya makruh ente buang ludah hadap kiblat. Makruh hukumnya ente ngeludah nih menghadap kiblat atau ke arah kiblat, hukumnya makruh. Meskipun Imam As-Subki mengatakan itu ketika dalam sholat aja. Tapi pendapat mu'tamad yang dikatakan sama Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ar-Ramli, hatta di luar sholat pun ente makruh buang ludah menghadap kiblat atau arah kiblat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.